Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jaharin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 7 Oktober 2020, kita merayakan Pesta Perawan Maria Ratu Rosario. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 1-4. Kita diingatkan supaya selalu mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam doa Bapa kami. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengajar kami satu doa yang sangat bagus, yaitu doa Bapa kami. Dalam doa ini Engkau mengajak kami untuk selalu tahu memuji dan memuliakan Tuhan sebelum kami menyampaikan permohonan kami kepadamu. Tuhan, sadarkanlah kami untuk selalu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam doa Bapa kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 11 ayat 1-4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah amalkanlah nilai-nilai yang ada dalam doa Bapa kami. Hari ini kita merayakan Pesta Bunda Maria Ratu Rosario. Pesta ini ditetapkan oleh Paus Pius V sebagai ungkapan syukur kepada Santa Maria atas pertolongannya. Dalam doa Rosario, salah satu doa yang didaraskan adalah doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami ada 4 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, alamat doanya ditujukan kepada Tuhan yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga. Kita percaya bahwa Allah Bapa ada dalam surga. Yang kedua, dalam doa Bapa kami sebelum kita menyampaikan permohonan, ada 3 hal yang harus selalu kita lakukan. Yang pertama, dimuliakanlah namamu. Nama Tuhan harus selalu dimuliakan. Itu berarti setiap kali kita berdoa, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Kita harus memuji dan memuliakan namanya. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Artinya, biarkanlah Tuhan merajai kehidupan kita. Biarkanlah damainya, cinta dan persatuan yang selalu mewarnai kerajaannya datang ke dunia. Yang ketiga, jadilah kehendak-Mu. Kita memohon kepada Tuhan agar kehendak-Nya lah yang selalu terjadi ke atas kita. Itu berarti kita prioritaskan kepentingan Tuhan. Yang ketiga, dalam doa Bapa kami, kita memohon kepada Tuhan apa yang sangat kita butuhkan. Yang pertama, berilah kami rezeki pada hari ini. Itu adalah ungkapan kebutuhan biologis kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Sebagai pencipta, Ia selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Karena itu, dengan penuh kepercayaan kita memohon kepadanya agar Ia memberi apa yang kita butuhkan hari ini.
kebutuhan biologis kita. Yang menarik dalam doa ini adalah kita tidak meminta rezeki demi kepentingan diri sendiri, tetapi demi kepentingan sesama, kepentingan bersama. Berilah kami rezeki. Kata kami bukan kata saya atau kayak aku. Itu berarti rezeki yang kita terima dari Tuhan harus dibagi juga kepada sesama kita. Yang kedua, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini kebutuhan rohani, sosial, dan emosional kita. Sebagai manusia beragama, kita butuh pengampunan Tuhan. Dan sebagai makhluk sosial, kita pun harus saling mengampuni agar relasi sosial dan emosional kita terjalin baik. Yesus mengajar kita untuk selalu memohon pengampunan Tuhan. Yesus tahu kelemahan manusia. Karena itu, Ia mengajar manusia untuk selalu memohon pengampunan Tuhan. Yesus juga mengharapkan agar pengalaman kita diampuni oleh Tuhan selalu menjadi inspirasi bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan hanya meminta Tuhan mengampuni kita, tetapi kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang ketiga, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mohon kenyamanan hidup. Kita meminta kekuatan dan perlindungan Tuhan agar kita selalu bertahan dalam segala penderitaan yang kita alami setiap hari dan meminta Tuhan untuk selalu menguatkan iman kita. Menjadi seorang Kristen yang sejati harus selalu kuat menghadapi segala tantangan hidup. Doa yang keluar dari iman selalu dikabulkan Tuhan. Dan yang keempat dalam doa Bapa kami adalah pernyataan amin yang diucapkan pada akhir doa Bapa kami adalah satu pernyataan iman. Yesus mengajar kita bahwa Tuhan selalu mengabulkan doa kita, karena itu percayalah selalu kepadanya dan berharaplah selalu bahwa Ia akan mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menerangi pikiran dan hati kita, agar setiap kali kita berdoa, pertama-tama kita harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Kemudian selanjutnya kita ajukan permohonan kita. Hayati dan amalkanlah nilai-nilai dalam doa Bapa kami, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan, menyampaikan permohonan atas dasar iman bahwa semua permohonan kita pasti dikabulkan Tuhan. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Look.